baik tinggal di kampung dan jangan malu jadi orang kampung. Kenapa enggak malu, Ustaz? Sebab telur pun, telur kampung itu lebih mahal, kan begitu. Kenapa asli bapak sama yang di baleho beda? Itu pakai serban di kepala, ini pakai serban di kan mention ke BKMT. Kau enggak di kepala karena jalannya penuh lubang dan gelombang. Lepas serbannya. Ya, semoga nanti lahir pemimpin yang memperhatikan jalan-jalan ini, gitu ya. Supaya yang ceramah ustadznya Marga Siregar. Keringatnya pun di wajah sudah memapar. Syukurlah panitia kasih la segar. Akhirnya kembali segar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an ashkuru ni'mataka alladhi an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'malina salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Di hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di Permata Desa Sinunukan 2 untuk menghadiri acara pengajian BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Semoga ini merupakan sebuah wadah bagi kita untuk menjaga silaturahim, menjaga kekompakan, menjaga kesatuan, menjaga kebersamaan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua dan tentunya sebagai umat Rasulullah. Tiada lain, tiada bukan yang kita harap-harapkan, yang kita damba-dambakan, dan yang kita nanti-nantikan, yang kita rindu-rindukan adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat, para alim ulama cendekiawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istimewa kepada ibu-ibu BKMT, mulai dari Ketua BKMT Desa, Kecamatan, kemudian Ibunda BKMT Kabupaten Mandailing Natal. Sekaligus salam ta'zim kami kepada Ibu
penasehat BKMT tadi saya dengar ya, Ibu Atika Azmi, kalau nggak salah Nasution, ya, Ibu Atika Azmi Nasution. Saya juga sering jumpa dengan beliau di Mandailing, baik dalam acara halal bihalal di Masjid Nur ala Nur, kemudian pengajian di beberapa titik di daerah Mandailing Natal. Alhamdulillah, semoga kehadiran beliau di hadapan kita bukan hanya sekedar hadir, tetapi melihat, begitu dilihat, diperhatikan. Begitu diperhatikan, insya Allah ada tindakan. Jangan nengok-nengok aja begitu ya, tapi dilihat ada tindakan. Seluruhnya para ibu-ibu BKMT yang tadi pagi saya lihat sudah sibuk. Saya jauh dari Sidimpuan, capeknya setengah ampun. Tetapi begitu melihat ibu BKMT yang cantik dan anggun, akhirnya lelah dan letih pun sembuh. Sehingga tadi saya kepikir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya serbannya kan kayak gini, jadi saya pikir mau ubah saja gini, biar sama-sama BKMT, kan begitu. Biar sama-sama BKMT, ya gini, sandang aja. Semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Satu hal yang unik yang saya syukurkan pada kesempatan kali ini, dari acara dimulai tadi, satu hal yang paling saya syukuri, kata sambutannya banyak. Saya berpikir, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena kalau sambutannya banyak, waktu saya sedikit, kan begitu. Ini, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Lain kali gitu juga, begitu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini judul sesuai dengan zaman dan fenomena yang ada di zaman sekarang, ini judul sudah pas, gitu ya. Memang betullah orang Sinunukan, katanya tinggal di kampung tapi bukan kampungan, kan begitu. Buat apa tinggal di kota tapi tinggal di kota tapi orangnya kampungan? Baik tinggal di kampung dan jangan malu jadi orang kampung. Kenapa nggak malu, Ustaz? Sebab telur kampung itu lebih mahal, kan begitu. Bapak Ibu, kita lihat ini topik mempererat peran dan kiprah BKMT di masyarakat sebagai pemersatu umat. Tadi saya baca sebuah hadis, kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkih, itu ya, wa yansha'alahu fi asarih falyasil rahimah. Itu kata Nabi, man ahabba, siapa yang ingin, kata Nabi, ingin apa? Siapa yang ingin diluaskan rezekinya. Ibu-ibu mau nggak diluaskan rezekinya? Mau ya? Ya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya? Mau nggak dipanjangkan umurnya? Belum mau mati? Hati-hati. Siap tak siap kalau sudah tiba waktunya? Mau tak mau kalau sudah tiba waktunya? Makanya orang dulu ingatin kita, orang kaya mati, orang miskin mati, ya kan? Rakyat biasa mati, raja-raja mati, kan begitu? Semua mati. Tetapi ada kalanya, kata Nabi, wa yansha'alahu bi asri, dipanjangkan umurnya. Apa ini maksudnya?
Nabi bermaksud ada kalanya ada ubi, ada talas, ada ubi, ada balas. Jasad boleh mati, tetapi budi-budi kita tetap dikenang. Tetapi kebaikan-kebaikan kita tetap dikenang. Jasad telah terkubur, tapi jasa-jasa kita tetap tersimpan di hati orang banyak. Apa syaratnya kata Nabi? Faliyasil rahimah. Hendaklah engkau membangun persatuan. Hendaklah engkau membangun silaturahmi. Jika engkau ingin diluaskan rezekimu, jika engkau ingin dipanjangkan umurmu, caranya kata Nabi cuma pereratlah silaturahmi. Maka ada wadah BKMT yang mempersatukan kita. Lalu Allah ingatkan kita semua di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Emangnya kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa mempersatukan kita itu marga? Tidak. Yang bisa mempersatukan kita itu organisasi? Tidak. Yang bisa mempersatukan kita itu suku? Tidak. Banyak orang satu organisasi tapi saling tikam menikam. Banyak orang sama suku tapi saling memusuhi. Banyak orang satu pengajian tapi saling membenci. Ya kan Bu? Kalau begitu apa yang bisa mempersatukan kita? Allah ingatkan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah engkau terhadap tali Allah. Berpegang teguhlah engkau terhadap agama Allah. Yang mempersatukan kita itu sebenarnya agama, iman, takwa, Islam. Sehingga dengan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak melihat marganya apa, kita tidak melihat sukunya apa, kita tidak melihat organisasinya apa, kita tidak melihat partainya apa. Yang kita lihat syahadatnya sama, agamanya sama. Islam berarti saudara. Ini harapan kita Bapak Ibu. Lalu kalau kita melihat pada diri kita sendiri gimana ini? Ibu-ibu punya tangan kanan enggak? Tangan kanan punya? Coba diangkat tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri angkat juga. Dua-dua tangan kanan, tangan kiri diangkat. Oke? Berarti kan Bapak Ibu punya dua tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Pertanyaannya, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak Bapak Ibu? Beda. Tangan kanan beda. Tangan kiri beda. Pertanyaannya, walaupun tangan kanan dan tangan kiri itu beda, kompak apa enggak? Kompak. Kalau tangan kiri lagi sakit, dipegang sama tangan kanan. Kalau tangan kanan lagi sakit, dipegang sama tangan kiri. Ya? Uniknya kalau ibu-ibu pergi ke pasar Sinunukan, ya. Begitu ibu-ibu pergi ke pasar Sinunukan, mampir di depan toko emas. Oh, kira-kira ngapain ibu-ibu? Ngapain? Nengok-nengok aja. Mau beli emas. Mau beli apa? Beli emas. Dibeli itu cincin. Begitu cincin dibeli, dipakai ke jari manis yang sebelah kanan. Ya kan? Tangan kiri kagak iri. Tangan kiri kagak iri. Biarlah tangan kanan yang pakai cincin. Enggak apa-apa. Orang kami beda tapi sama. Orang kami beda tapi bersaudara. Kan begitu? Sama.
habis beli cincin, tiba-tiba kepingin makan sate. Oh, habis makan sate, tiba-tiba perutnya mules. Habis mules, tiba-tiba mau ke kamar. Yang cuci tangan apa? Tangan kiri. Tapi tangan kiri tak pernah iri dengan tangan kanan. Biar yang kotor aku yang sentuh, yang bagus-bagus bagianmu. Tapi engkau adalah sahabatmu. Tanpa kau kanan, kiri takkan sempurna. Tanpa kiri, kanan takkan sempurna. Itulah sebenarnya arti persaudaraan, agar kita menjadi insan yang satu, kompak, bersama, bersaudara di dalam majelis taklim apa ini ya? Badan kontak majelis taklim ini. Benar ya Ibu? Iya, kau tengok kanan ke kanan, tanpa dirimu ku takkan sempurna. Tengok lagi ke kiri, tanpa dirimu kau takkan sempurna. Kan begitu ya? Ya. Tengok lagi ke belakang, tiba-tiba pemuda tampan. Tak usah lagi bahasa kayak gitu. Tanpa kamu, ya kan? Sunyi kurasa dunia ini. Oh, lumayan juga kan begitu. Maka Bapak Ibu, waqtasimu bihablillahi jami'ah. Yang dapat mempersatukan kita adalah agama Allah. Lalu Allah ingatkan kita, wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini peringatan yang sangat jelas. Ini peringatan yang sangat tegas. Kenapa Bapak Ibu? Apalagi ini bulan, kita akan memilih yang namanya gubernur. Kita akan memilih yang namanya bupati dan wali kota. Tangan kanan dan tangan kiri yang saya sampaikan tadi. Jadikan itu pelajaran. Beda pilihan boleh, tetapi jangan karena beda pilihan kita jadi musuh bermusuhan. Beda pilihan boleh, tetapi kita tetap saudara. Kenapa? Karena ada kalanya tanpa perbedaan tidak akan nampak sebuah keindahan. Ibu-ibu, ini bunga nampak nah ini? Nampak? Nampak ya? Ibu bunga. Begitu melihat bunga yang dia ingat Rita Sugiarto. Bungaku dahlia. Kan begitu. Ibu-ibu, kalau saya ambil semuanya yang putih, merah semua. Saya ambil yang merah, putih semua. Saya ambil yang hijau, ambil putih, merah, hijau semua. Cantik dah? Cantik. Indah dah? Indah. Tetapi alangkah lebih indah jika dirajut dengan berwarna-warni keindahan. Ada merahnya, ada putihnya, ada hijaunya, ada cangkangnya. Lalu mereka bersatu menjadi kuat. Ini adalah merupakan gambaran bahwa seperti inilah seharusnya persaudaraan di dalam Islam itu. Kan begitu Bapak Ibu? Seperti ini seharusnya. Jangan karena beda pilihan. Lu pilih siapa lu? Pilih sini. No. Ngapain? Ya udah kita nggak sama. Kenapa? Beda jalan. Beda jalan akhirnya nggak cakapan. Tak kompak. Tak bersatu. Boleh apa enggak Bu? Nggak boleh. Beda pilihan boleh, tetapi kita harus tetap kompak, harus bersatu, harus bersaudara. Kenapa? Karena pingin rezekinya luas, pingin umurnya panjang. Kalau begitu, jaga persaudaraan. Jaga persaudaraan. Suatu hari itu Bu, saya pernah ziarah ke suatu desa, ya, ziarah ke suatu desa. Semoga di desa-desa Sinunukan ini nggak kejadian seperti ini. Begitu saya ziarah ini, tiba-tiba dibawalah ini mayit ke masjid. Dari masjid ke mana Bapak Ibu? Kubur. Dari kubur
berdiri salah satu tokoh di kampung itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, sehubungan fardu kifayah daripada almarhum telah selesai. Kami harapkan bapak-bapak jangan pulang dulu sebelum menikmati rezeki yang telah disiapkan oleh kaum ibu di kampung. Di kampung. Kan kira-kira begitu. Di sini ada nggak kayak gitu? Ada ya? Orang yang ziarah datang jauh dikasih makan sebelum pulang gitu. Ada ya? Ada gitu. Tiba-tiba saya ikut. Begitu saya datang, istilahnya kan kalau di Tabaksel itu ada rumah nomor 1, ada rumah nomor 2. Rumah nomor 1 itu biasanya di situ tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintahan, kan begitu. Lalu saya bilang, saya rumah nomor 2 aja dah. Saya bilang, kenapa Ustadz? Saya capek duduk di sana, nanti banyak ceritanya lagi. Sambutan ini, sambutan itu. Kalau rumah nomor 2, duduk, kasih makan, langsung makan. Habis itu pulang, kan gitu. Jadi, ya nggak cocok lah Ustadz rumah nomor 2, nomor 1 lah Ustadz. Nggak mau. Jadi akhirnya saya masuk rumah nomor 2. Begitu saya masuk rumah nomor 2. Anehnya yang di samping saya itu cerita, Bapak Ibu. Aneh kali kampung ini katanya. Kenapa? Yang ahli musibah rumahnya di sini. Ya kan? Yang dipakai makan ini. Rumah yang ini tutup. Rumah yang ini buka. Rumah yang ini tutup. Rumah yang ini buka. Tanda tanya. Kok buka, tutup, buka, tutup, buka. Eneng ngopo iki? Kan begitu. Hah? Ada apa ini? Kan begitu. Tiba-tiba dibisikin sama temannya. Lu mah nggak tahu. Kenapa? Baru selesai pemilihan kepala desa loh. Hah? Terus rumah orang menang, rumah orang kalah. Rumah orang menang, rumah orang kalah. Rumah orang menang, rumah orang kalah. Ya, rumah tertutup itu rumah kalah. Terus tertutup. Kan begitu. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Bapak Ibu itu baik apa enggak? Enggak. Itu enggak baik. Yang baik itu kalau sudah selesai acaranya, kita kembali berdamai. Selamat ya, yuk menang. Nah, itu baru namanya damai, kompak, bersatu. Ya, sekali lagi, beda pilihan biasa. Terus sambungnya apa? Beda pilihan biasa, kebersamaan harus tetap dijaga. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya Allah bilang, wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Orang yang bercerai-berai itu rezekinya akan sempit. Orang yang bercerai-berai itu umurnya takkan berkah. Takkan berkah. Lalu Allah ingatkan kita lagi. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Dan bersyukurlah engkau terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ibu-ibu pandai bersyukur. Bapak-bapak pandai bersyukur. Kadang-kadang kita ini nggak pandai bersyukur. Apalagi ibu-ibu. 10 tahun. Tadi kata ibu kecamatan, BKMT kecamatan baru 4 tahunnya ini. BKMT ini. Jangankan 4 tahun. Ada orang BKMT sudah 10 tahun. Tapi tak pandai bersyukur. Maaf ini. Ada orang ikut pengajian ke sana ke sini. Tapi tak pandai bersyukur. Contoh. Saya kasih contoh sederhana. Ibu-ibu. Pernah nggak tetanggamu kasih kamu sayuran? Sayuran? Mumpung di taman-tamannya itu ada sayuran. Mbak, ya, minta ya. Ya ambil aja. Diambil, petik. Bilangnya apa? Terima kasih. Oh, ya kan? Terima kasih. Tapi sangat disayangkan. Jarang ibu-ibu BKMT yang setiap minggu, yang setiap bulan, yang setiap bulan muda dikasih suaminya uang. Jarang. Terima kasih, Bang. Jarang kan? Jarang. Terima kasih, Bang. Kan ketawa. Betul. Betul.
Susah berterima kasih. Yang ada dikasih sama suaminya, kok segini? Emang berapa kilo? Harganya berapa? Berapa kilo kau ambil? Berapa kilo kau kasih? Oh, usahakan berterima kasih, bersyukur. Masa orang cuma kasih daun ibu kau terima kasih, suamimu kasih duit kau tak terima kasih? Enggak enak, kan begitu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu berterima kasih sama suami ibu ketika mendapatkan rezeki, terjalinlah kekompakan. Kekompakan dalam rumah tangga terjaga, insya Allah akan lahir kekompakan dari rumah ke rumah, sehingga kompaklah masyarakat. Itu kompak masyarakat itu dari rumah dulu. Ini di rumah pun tak kompak-kompak, orang dia tak mau ucapin terima kasih. Bapak-bapak yang paling aneh, ibu-ibu, pergi ke warung kopi, mintanya sama jual warung kopi, bayarnya sama yang jual warung kopi. Anehnya udah bayar terima kasih, sama istrinya udah gratis tak terima kasih, kan begitu. Itu bapak-bapak. Coba kau bilang, begitu ibunya kasih kopi terima kasih dong. Duhai adik, minta kopi susunya, ya kan? Kalau boleh dengan goreng pisangnya. Oh loh, enak nggak ibu-ibu kalau gitu? Enak kan? Berapa harus kubayar katanya? Bayarlah dengan hatimu. Allahu Akbar. Itu luar biasa Bapak Ibu. Hanya kita diingatkan, wazkuru ni'matallahi alaikum. Yang paling kau syukurkan dalam hidup ini, yang harus kau syukurkan dalam hidup ini, apa itu? In kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Bersyukurlah engkau kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa? Dulu, kata Allah, dulu engkau itu bermusuh-musuhan. Dulu engkau bermusuh-musuhan. Kapan bermusuh-musuhannya? Di zaman jahiliyah. Itu di zaman jahiliyah. Orang kaya nginjak yang miskin. Orang kuat nginjak yang lemah. Orang beruang injak yang tak beruang. Kan begitu? Apalagi? Orang berpangkat injak rakyatnya. Pejabat menyikat rakyatnya. Semua terjadi di zaman jahiliyah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengatakan dulu orang-orang jahiliyah itu bermusuh-musuhan. Kalau gitu gimana? Orang sekarang pun kalau dia ikut-ikutan bermusuh-musuhan, ikut bercerai-berai, ikut cari musuh, berarti dia mencontoh sifatnya jahiliyah. Mencontoh orang jahiliyah berarti jahiliyah. Siapa yang bilang? Nabi, man tabassaha fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh suatu kaumnya, maka dia dimasukkan ke dalam golongannya. Maka contohlah yang baik-baik. Contoh yang baik-baik. Dengarkan yang baik-baik. Lihat yang baik-baik. Liput yang baik-baik. Silakan ikut kita dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi selalu melakukan yang baik-baik. Jangan kau macam SMS saja. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bahaya itu orang kayak gitu. Yang harusnya gimana? Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kau kenapa susah? Mau ku bantu? Ya kan begitu. Itu baru baik, itu baru ajaran Nabi, itu baru pengajian BKMT. Itu dia. Kalau tidak, bukan BKMT. Kalau senang melihat orang susah, bukan BKMT. Kalau susah melihat orang senang, bukan BKMT. Tetapi BKMT adalah senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kalau boleh wadah-wadah BKMT ini. Ya, kalau boleh, daripada kita anggota-anggota BKMT ini, bagaimana ini menjadi wadah pemersatu
bagaimana ini menjadi wadah yang bisa menjadikan kita kompak, bersilaturahim, walaupun kita beda, tetapi di BKMT ini kita sama. Ini harapan kita. Makanya kata Allah, wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum. Lalu engkau disatukanlah hatimu. Disatukan hati kita. Ibu-ibu, kalau yang menyatukan hati kita di sini BKMT, saya rasa kita nggak tahan dengan panasnya hari ini. Kalau yang menyatukan hati kita di sini Bu Atika, saya rasa kita nggak kuat dengan panasnya hari ini. Kalau yang menyatukan hati kita di sini Ketua BMT Kabupaten, Pak Kades Sinunukan, tak kuat kita dengan panasnya hari ini. Tetapi karena yang menyatukan kita adalah tali Allah. Adanya silaturahim adalah memperbagus rezeki. Adanya silaturahim adalah memperberkat umur. Maka kita tahankan panas. Kita tahankan semuanya. Kenapa? Demi iman. Demi iman. Makanya Bung Haji Roma Irama pernah sebutkan dalam sebuah syairnya. Mau dengar ibu-ibu? Mau dengar ibu-ibu? Mau dengar? Ayo. Demi harga diri, boleh lapar. Demi harga diri, demi harga diri boleh lapar. Kita ganti. Demi pengajian boleh panas. Demi pengajian. Demi BKMT boleh panas. Demi BKMT. Kan begitu? Artinya gimana? Lahir penghayatan. Tuhan, aku duduk di majelis yang dicintai oleh Rasulullah. Tuhan, aku bersama-sama dengan saudara-saudaraku berkumpul membina ukhuwah silaturahim, merajut ukhuwah persatuan dan kesatuan. Tuhan, panas Tuhan, karena panasnya di mana-mana semuanya menari-nari. Kau menari-nari. Semua menari-nari, kan begitu? Karena panasnya. Tetapi dia bilang begini, Tuhan, kalaulah ini panasnya adalah bagian daripada hawa nerakamu, Tuhan, aku ikhlas. Semoga nanti aku tidak merasakan api nerakamu. Ya, amin ya Rabbal alamin. Itu ibu-ibu, ini semua dicatat menjadi ibadah bagi kita semua. Lalu Allah katakan gimana? Kalau dia bilang, wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Itu ya. Dulu engkau, kata Allah, telah berada di jurang api neraka. Kayak mana itu namanya yang di jurang api neraka? Dulu engkau telah berada di jurang api neraka. Ibaratnya, ini neraka. Berarti posisi saya sudah di sini, kan begitu? Kira-kira salah sedikit jatuh bahaya. Dulu engkau berada di jurang api neraka. Apa yang menyebabkan engkau di jurang api neraka? Apa yang menyebabkannya? Berada di jurang api neraka itu penyebabnya apa? 1, bercerai-berai. 2, bermusuh-musuhan. 3, intai-mengintai. 4, gibah menggibah. 6, benci-membenci, saling membelakangi, tak ada kekompakan, tak ada kesatuan, tak ada keistiqomahan. Kenapa kalau pilkada itu sering berantem? Kenapa itu? Kalau pilkada sering berantem, itu sebenarnya penyebabnya sangat sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? 1, tidak terima kalau beda pilihan. 2, kalau orang Sidimpuan bilangnya begini, jalan-jalan ke Batu Nadua. Cakap, bilang dong. Ulangi, jalan-jalan ke Batu Nadua. Jangan lupa oleh-olehnya. Walaupun dekat pilkada, jangan sampai 2 kali datang. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi ada itu. Jumpasan nomor 1, hai. Oh, jumpasan nomor 2, hai. Entah siapa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hati-hati dan waspada. Makanya kita tidak usah kita ikut-ikutan yang seperti itu. Makanya kalau orang-orang bilang bagaimana itu? Lebih baik cukup kau sendiri tahu siapa yang kau pilih. Simpan di hatimu namanya. Coplos di kotak suaranya. Selesai. Tidak usah kita, aku nomor 1, padahal nomor 2. Aku nomor 2, padahal nomor 1. Akibatnya cek. Tidak ada lagi kejujuran. Kenapa tidak ada kejujuran? Karena hilangnya iman di dalam hati. Makanya terjadi permusuh-musuhan. Akibatnya engkau berada di jurang api neraka, kata Allah. Ya. Wa kuntum ala safa uqratim minan nar. Dulu engkau berada di jurang api neraka. Ibu-ibu yang masih punya musuh, maafin ya. Maafin, khuzil afwi. Berikan dia pemaafan. Apa kita doa? Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, engkau adalah pemaaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Bagaimana Allah mau memaafkan kita kalau kita sendiri pun belum saling maafkan? Ibu-ibu tengok kananmu, 3 tahun tidak cakapan, 4 tahun nggak cakapan. Salim, oh salim dia, salim. Kau jumpa, maafkan, ya luar biasa. Itulah keindahan dalam hidup ini. Jadi jangan anggap perbedaan itu menjadi sebuah perselisihan, tetapi perbedaan itu menjadi sebuah keindahan di dalam kehidupan. Maka kata Allah, fa'anqadzakum minha, lalu diberikan engkau keselamatan. Ya? Diberikan keselamatan. Apa yang dapat menyelamatkan kita? Yang dapat menyelamatkan kita adalah apabila hati kita sudah dipenuhi dengan keimanan, sudah dipenuhi dengan ketakwaan. Allah ingatkan kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan engkau daripada laki-laki dan perempuan. Wa su'uban wa qabaila. Engkau bersuku-suku, engkau berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar engkau saling mengenal. Yang Marga Siregar kenali orang Jawa, yang orang Jawa kenali orang Nias, yang orang Nias kenali orang Sunda, yang orang Sunda kenali orang Padang. Di sini kita sama. Siapa rupanya yang paling mulia di hadapan Allah? Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk merajut ukhuwah, persatuan dan kesatuan kita. Sebenarnya kalau kita kembali kepada iman, kembali kepada Islam, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan tidak bercerai-berai, insya Allah kita semuanya akan kompak. Insya Allah kita semuanya akan menjadi bersatu. Insya Allah kita semuanya akan damai, aman, sehingga saling memahami. Ibarat tangan kanan dengan tangan kiri itu tadi. Tangan kiri ikhlas melihat tangan kanan walau penuh dengan kemewahan. Tangan kanan membiarkan tangan kiri dengan kejorokan-kejorokan yang dia sentuh. Tetapi tangan kiri tetap ikhlas terhadap tangan kanan. Tapi di sudut lain, tangan kanan banyak membantu tangan kiri. Apa itu contohnya? Apa kata tangan kiri sama tangan kanan? Apa dia bilang? Tangan kiri, kalau beli emas, aku yang make. Kalau makan, aku yang angkat. Kan begitu. Tiba-tiba mau ke kamar mandi, kau yang megang. Tetapi tenanglah engkau tangan kiri. Kubantu bebanmu. Kubantu bebanmu. Mau ngangkat
minum, biar aku yang ngangkat. Mau ngangkat beban, biar aku yang ngangkat. Kenapa? Karena aku juga merasa iba, cinta, dan kasih sayang kepadamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya harus memiliki rasa cinta, memiliki rasa kasih sayang di antara kita. Allah ingatkan kita, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb la faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu ya. Maka dengan rahmat Allah lah hatimu itu diberikan kelembutan. Jadi kalau ibu-ibu punya hati yang lembut, itu adalah rahmat Allah. Ya. Kalau bapak-bapak punya hati yang lembut, itu adalah rahmat Allah. Walau kunta fazzan ghalidhal qalb, andai kata engkau memiliki hati yang keras, sehingga merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa kuat sendiri, merasa paling benar, merasa paling suci, keras hatinya. Diajak ngaji, ngapain ngaji? Aku lebih pintar dari ustadznya. Oke, keras hatinya, tak mau. Apa yang terjadi? Mereka akan menjauh darimu, kata Allah. Mereka akan menjauh darimu. Apa yang dapat mendekatkan mereka kepadamu? Apa yang dapat menyatukan engkau dengan mereka? Agar engkau menjadi orang yang kompak, bersatu padu, menjadi orang yang berukhuwah, bersaudara. Yang dapat mempersatukan kita, kata Allah, adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Tiada gading yang tak retak, tiada insan yang tak bersalah dan tak berdosa. Semua kita yang hadir di sini pasti pernah bersalah, pasti pernah hilaf, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada kalanya kita harus memberi maaf, ada kalanya kita yang harus meminta maaf. Ini adalah ajaran daripada Islam itu sendiri. Kan begitu? Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, wastaghfir lahum. Kau mohonkanlah ampun kepada saudaramu. Kau mohonkan ampun kepada saudaramu. Kata Nabi, man yaltaqiyan. Siapa yang berjumpa dua orang, kata Nabi, ya, dua orang berjumpa, nanti kalian mau berpisah. Daripada pengajian BKMT ini ditutup dengan doa. Kau tengok kananmu, ada temanmu. Kau tengok kirimu, ada temanmu. Kau doakan dia, dia doakan kau. Kau salim dia, disalimnya engkau. Kata Nabi SAW, bagi mereka adalah jannah, bagi mereka adalah surga. Jangan nanti habis pengajian, ini salah aku duduk sampingmu. Kenapa? Oh, nyesal aku pokoknya, tapi nggak enak kurasa tinggalkan kau begitu. Pokoknya nyesal. Kenapa? Udah 4 tahun kita nggak cakapan, jadi malas aku cakapan sama kau. Kenapa? Nggak ingat kau rupanya dulu. Kenapa? Udah tahu aku tim sukses, tapi masih lari kau. Itulah kau persahabatan, nggak kompak, dia bilang. Jadi jangan seperti itu, nggak boleh. Ya, saling mendoakan. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Sebagai orang yang ingin membentuk ukhuwah, yang menjadikan persatuan dan kesatuan. BKMT kalau ingin merajut pemersatu umat, fasyawirhum, jadilah engkau pemersatu yang apabila mengambil sebuah keputusan, yang apabila mengambil sebuah yang namanya tindakan, fasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah. Insya Allah itu akan mendamaikan hati, menyatukan persepsi, menyatukan hati, sehingga melahirkan kedamaian dan keamanan. Yakin gak itu Bapak Ibu? Ya, yakin. Ibu-ibu, kalau suami ibu-ibu mau beli sesuatu, ibu-ibu diajak musyawarah, enak apa enggak? Enak daripada dia beli diam-diam tanpa musyawarah. Mana lebih enak? Lebih enak musyawarah.
Jadi kalau ingin bersatu, kalau ingin kompak, kalau ingin kita merajut ukhuwah dan persaudaraan, jangan lupakan musyawarah, jangan lupakan mufakat, agar kita menjadi kompak. Selebihnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau sudah menjadi hamba yang pemaaf, menjadi hamba yang memaafkan, menjadi hamba yang mau meminta maaf, menjadi hamba yang mau mendoakan, menjadi hamba yang didoakan oleh hamba yang lain, dan engkau menjadi hamba yang suka mufakat dan musyawarah, tentu kalian akan kompak dan bersatu. Tentu kalian akan bisa merajut ukhuwah persaudaraan. Selebihnya kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah selesai daripada urusanmu, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah engkau tawakal kepada Allah. Serahkan urusan itu kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari yang berselisih berdamailah. Yang berdamai semakin kompaklah. Yang belum kompak, kompaklah. Yang sudah kompak semakin kompak. Karena itulah ajaran agama yang sesungguhnya. Itulah ajaran agama yang sesungguhnya. Innamal mu'minuna ikhwana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita semua saudara dari kita, untuk kita. Mari kita merajut ukhuwah, membina persaudaraan, agar kita mendapatkan cucuran-cucuran rahmat daripada malaikat, cucuran-cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekompakan, dengan persatuan, dengan kesatuan yang kita bina di dalam badan kontak majelis taklim yang berbahagia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf, serta kepada Allah kita mohon ampun. Wallahul mufiqlu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi surat dari jamaah, tapi terbang ya. Ini surat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Bapak Ustadz, kenapa asli Bapak sama yang di Baleho beda? Itu pakai serban di kepala, ini pakai serban di kan mencontoh BKMT. Kok nggak di kepala? Karena jalannya penuh lubang dan gelombang. Lepas serbannya. Ya, semoga nanti lahir pemimpin yang memperhatikan jalan-jalan ini, gitu ya, supaya makin bagus, makin baik, kan begitu. Maaf, saya mau bertanya dari hamba Allah. Oh, masya Allah. Dari hamba Allah, harusnya sebut nama ini, ya kan? Bagaimana hukumnya pergi umroh tapi belum daftar haji? Katanya tidak sah. Sementara pergi haji kan bagi yang mampu, paling tidak daftar dulu. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagaimana hukumnya umroh dulu baru haji? Hari ini saya tegaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 kali umroh baru haji. Rasulullah SAW 4 kali umroh baru haji. Ustadz Mas sudah 2 kali umroh, haji belum? Iya, haji belum, tapi sudah daftar. Udah daftar memang, tapi kan nunggu antrian. Daripada nunggu antrian, saya rindu Baitullah, saya rindu makam Nabi. Kebetulan ada yang kasih ongkos. Wah, itu pula lah hebatnya ustadz-ustadz ini. Banyak yang mau kasih ongkos.
Umroh pertama dikasih orang, umroh kedua dikasih orang, ONH-nya pun dikasih orang. Tak saya minta, dikasih. Luar biasa ya. Tak saya minta itu, saya nggak mau minta-minta. Tapi kalau dikasih saya mau, kan begitu. Ya, jadi Rasulullah itu umroh berapa kali? 4 kali sebelum haji. Nah, pertanyaannya, kalau Rasulullah umroh duluan sebelum haji, sah nggak umroh sebelum haji? Sah, itu pertanyaannya ya. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, wa atimmul hajjata wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadis bahwa umroh itu juga disebut dengan haji, haji sogir. Haji apa? Haji sogir. Jangan kau punya banyak duit, ya, sawitmu berhektar-hektar, duitmu banyak, kau daftarkan haji, belum pergi-pergi, kau simpan-simpan duitmu, tak jadi berangkat kau haji, karena takut kau umroh, tiba-tiba nanti kau mati, meninggal dunia, tak jadi kau tengok Ka'bah Baitullah. Sayang Bapak Ibu, kenapa? Karena melihat Ka'bah saja pun sudah berpahala, melihatnya saja. Belum tawaf, belum tawaf. Melihatnya saja gini, sudah jadi ibadah. Kata Nabi itu ya, salah satun asya'u minal ibadah. Ada 3 perkara dimasukkan ke dalam ibadah. 1, nazaratul Ka'bah, memandang Ka'bah. 2, nazaratul mushaf, memandang mushaf Al-Quran. 3, nazarul abawain, memandang wajah kedua orang tuamu. Wow, itu luar biasanya. Jadi kalau yang masih punya ayah, pandang-pandang aja. Ayah, pandang-pandang tak jemu selayang pandang. Berpahala. Berpahala begitu saja. Jadi bapak yang bertanya ini atau ibu hamba Allah yang bertanya ini, kalau kau sudah daftar, punya uang, berangkat. Kalau takut kau, ajak saya nemani, tapi bayar ongkosnya. Ya saya temani, nggak apa-apa, saya pandu lagi. Saya pandu lagi, kan begitu. Demikian, terima kasih. Ada lagi panitia? Nggak ada lagi? Habis. Kita tutup? Doa atau belum? Apa? Oh gitu. Oh begitu. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pantun. Yang ceramah ustadznya Marga Siregar. Keringatnya pun di wajah sudah memapar. Syukurlah panitia kasih segar. Akhirnya kembali segar. Terima kasih.